Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan coba jelaskan, menambahkan informasi tentang apa yang akan kita pelajari hari ini mengenai kebijakan fiskal. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pengertian, ini kan pengertian yang sudah kalian pelajari nih sebelumnya di Business Studies. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang namanya kebijakan fiskal ini, kita perlu tahu juga nih tentang sejarahnya. Asal mulanya tuh kayak gimana? Kok pemerintah bisa ada yang namanya kebijakan fiskal. Nah, kalau kita belajar dari sisi sejarahnya, ya teori kebijakan fiskal ini memang muncul ketika kebijakan moneter. Jadi awalnya itu kebijakan moneter dulu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, si kebijakan moneter ini tidak sanggup nih menanggulangi depresiasi yang melanda banyak-banyak negara di tahun 1930-an. Jadi pada masa itu terjadi krisis ekonomi ya. Nah, teori-teorinya ini didasarkan oleh dari pemikiran tokoh yang bernama John Maynard Keynes. Nah, kalau kalian masih ingat tuh kan si John Maynard Keynes ya. Itu ada dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment of Interest and Money. Nah, itu ada bukunya. Nah, pada awalnya kebijakan fiskal ini hanya diarahkan untuk menghadapi masalah pengangguran atau ketersediaan eh, tempat bekerja. Tapi ternyata lama-kelamaan tadinya hanya digunakan untuk menanggulangi yang namanya pengangguran, ternyata kebijakan fiskal ini dilakukan juga ternyata untuk mengatasi yang namanya inflasi, ya. Nah, jadi awalnya hanya untuk pengangguran dilakukan kebijakan tersebut, kebijakan fiskal ini, tapi lama-kelamaan juga ternyata bisa digunakan untuk menanggulangi inflasi. Nah, jadi kalau kita tahu eh, kan pemerintah ini sebagai pelaku ekonomi tuh, ya. Ada sebagai peran yang mengatur, regulator, ada peran pemerintah juga di situ lah untuk kegiatan produksi, distribusi, ya, pasar input, pasar output yang sudah kita pelajari. Nah, jadi tugasnya pemerintah di dalam kebijakan fiskal ini itu diwujudkan dengan salah satunya membangun sarana atau prasarana umum, ya, lalu menciptakan kondisi yang kondusif untuk dunia usaha, lalu menjaga kestabilan harga, biar harga itu nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun, tapi harganya stabil. Nah, jadi untuk melaksanakan tugasnya tersebut, pemerintah perlu nih, ya, perlu biaya untuk eh, tadi ya mencapai tujuan tersebut perlu biaya, ya. Nah, ini dalam bentuk pengeluaran negara. Jadi ada pemasukan. Nah, pengeluaran negaranya ini kan dimaksudkan digunakan untuk tadi membangun sarana prasarana umum, lalu menciptakan kondisi yang kondusif untuk dunia usaha. Jadi orang mau buka usaha, orang mau investasi di tempat kita, di negara kita tuh aman, nyaman, dan menjaga kestabilan harga, ya. Terutama harganya jadi ya istilahnya kestabilan harga itu harga saat ini dan saat yang akan datang itu tidak beda jauh, ya. Kalau misalkan ada kenaikan sekitar sedikit ya nggak masalah, tapi jangan sampai terjadi kenaikan harga yang melambung tinggi, ya. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, jadi eh, dasar pemikiran dalam kebijakan fiskal ini sendiri itu adalah bahwa pemerintah eh, itu seperti apa ya? Seperti bagaimana dia mengelola keuangan negara tersebut dan harus disampaikan, harus didistribusikan dengan baik. Nah, itu ya. Jadi eh, bagaimana cara pengeluarannya ini dilakukan dengan bijak, dengan tepat sasaran, ya, dengan biaya yang ada, dengan pemasukan yang ada. Nah, ini perlu diatur, ya. Nah, inilah kebijakan fiskal. Jadi makanya kembali lagi kalau kita bicara pengertian kebijakan fiskal atau arti kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengatur anggaran
pendapatan dan belanja negara. Makanya ada yang disebut APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi negara ini mendapatkan pendapatan dari mana? Lalu pendapatannya ini digunakan untuk membiayai apa? Nah, ini makanya yang diatur oleh kebijakan fiskal. Ya, artinya di sini nih, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara dan belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan nasional. Nah, balik lagi tuh ke materi pendapatan nasional. Banyak pendapatan nasional itu bisa dari berbagai macam kan. Nah, pendapatan nasional yang ada dikelola, nah ini digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Nah, ini melalui yang namanya kebijakan fiskal. Gitu kalau kita bicara dari sisi pengertian ya. Nah, itu dari sisi pengertian. Jadi intinya kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan dan peran kebijakan fiskal, oke, saya mau tanya dulu nih. Ini kan kita bicara eh, pengeluaran dan penerimaan nih. Ini pengeluaran, ini penerimaan. Kalau pengeluaran tadi udah jelas ya. Yang pertama itu untuk eh, kestabilan harga. Yang kedua tadi untuk membangun sarana dan prasarana umum. Dan yang ketiga adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam perekonomian. Nah, ini tujuan pengeluarannya ya. Nah, masih ingat nggak penerimaan negara ini dari mana aja nih? Ada yang masih ingat nggak? Nah, coba saya nanya dulu, ada nggak yang masih ingat penerimaan atau pendapatan pemerintah ini dari apa aja? Silakan. Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Masih ingat nggak apa aja yang menjadi penerimaan pemerintah atau pendapatan nasional kemarin? Ayo. Pajak termasuk kan Pak? Oke, bagus. Pertama, teks, pajak. Selain pajak, apalagi nih? Pendapatan atau penerimaan pemerintah yang diterima oleh pemerintah. Selain dari pajak. Ada yang masih ingat? Selain pajak, apalagi? Boleh jawab lagi nggak Pak? Boleh. Kalau nggak salah pernah saya baca dari hibah negara lain. Nah, ada yang Hibah. namanya hibah. Oke, good. Apalagi? Hibah. Lalu apalagi? Pajak, ada hibah. Siapa yang masih ingat? Penerimaan Boleh jawab lagi nggak Pak? boleh kalau tahu. Impor ekspor termasuk nggak sih Pak? Kenapa? Impor ekspor termasuk nggak? Dari kegiatan ekspor dan impor. Lebih tepatnya lebih ke bisa. Tapi kan ini disesuaikan ya. Ekspor impor. Salah nih simbolnya. Ekspor, impor. Ini kalau surplus ya. Nah, surplus artinya ekspor kita lebih banyak dibanding impor. Tapi kalau defisit sebenarnya jadi mengurangi. Oke, apalagi? Boleh. Ada nggak kira-kira apa lagi yang jadi penerimaan pemerintah? Selain dari pajak, dari hibah nih ada, atau sumbangan lah ya, sumbangan-sumbangan. Dari kegiatan ekspor dan impor nih, nah, apalagi? Oke, yang lain? Selain selain ini, tidak ada lagi? Oke, sip. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, jadi memang ini yang menjadi penerimaan pemerintah nih. Dan yang terutama pajak ini penerimaan pemerintah paling besar dari pajak. Sisanya hibah atau sumbangan atau kegiatan ekspor dan impor ini juga sama menambah, tapi utamanya penerimaan pemerintah ini dari pajak. Nah,
Oke. Nah, dari penerimaan tadi digunakan untuk tujuan yang tadi, kestabilan ekonomi, kestabilan harga, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara dari tujuan dan peran kebijakan fiskal, nah tadi udah saya jelaskan juga bahwa pertama intinya dari kebijakan fiskal ini yang mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah ini untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Udah pasti nih, ya. Makanya dari sisi sejarah aja tadi yang tadinya untuk pengangguran, itu pengangguran termasuk salah satu masalah keadaan ekonomi nggak? Termasuk kan? Lalu kedua untuk inflasi, sama juga nih untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Memperbaiki apa lagi? Ekspor impor balik lagi tuh, ya. Kestabilan harga. Nah, nih mengusahakan kesempatan kerja. Nah, termasuk tadi kan udah saya sebut ini. Kestabilan harga juga iya, kan? Mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini ujung-ujungnya ini nih. Rakyat kita ini sejahtera dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi ini benar-benar harus di manage dengan baik, harus diatur dengan baik, ya. Jangan sampai eh, penerimaan pemerintah itu lebih kecil dibanding pengeluaran, ya. Karena kalau misalkan penerimaannya lebih kecil, ya, dibanding pengeluaran, ya, penerimaan lebih kecil dibanding pengeluaran. Nah, berarti ini kan istilahnya defisit atau minus. Makanya yang diharapkan adalah penerimaan ini harus lebih besar dari pengeluaran. Jangan sampai istilahnya kalau kita belajar bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran dibanding pendapatan. Nah, sama negara pun harus seperti itu, ya. Terutama karena pendapatan utama atau penerimaan pemerintah yang utama ini dari pajak, makanya kenapa pemerintah selalu mendorong mensosialisasikan pentingnya bayar pajak, ya, karena pajak itu digunakan untuk ya ini nih, ya, memperbaiki keadaan ekonomi, sarana dan prasarana fasilitas umum, kestabilan harga, kesempatan kerja juga di situ ada. Nah, seperti itu. Ya, makanya seringkali pemerintah mengingatkan untuk taat bayar pajak, untuk ayo bayar pajak, ya seperti itu. Makanya ini perlu eh, diingatkan kepada masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik atau warga negara yang baik harus taat membayar pajak, ya. Karena kalau kita melihat pajak itu sebagai sesuatu yang memang kan sifatnya memaksa mau nggak mau. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ketika kita bayar pajak, mungkin orang tua kalian bayar pajak, saya bayar pajak, dan orang-orang yang mungkin udah punya penghasilan bayar pajak, sebetulnya uang yang kita keluarkan untuk bayar pajak itu digunakan untuk pekerjaan yang sangat baik, untuk hal-hal yang baik, ya. Setidaknya kita bisa membantu tadi tugas negara yang tidak mudah ini, ya. Oke, itu dari sisi tujuan dan peran kebijakan fiskal. Lalu nah, ada beberapa apa ya namanya tuh instrumen kebijakan fiskal, ya. Dari sisi sistem perpajakan, dari yang namanya politik anggaran, lalu nanti kita masuk di fungsi kebijakan-kebijakan fiskal ini, ya. Oke, yang pertama ada instrumen kebijakan fiskal. Kalau kemarin kebijakan moneter pun ada instrumennya kan. Nah, ini instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan maksudnya adalah, nah, contohnya pemerintah menaikkan pajak. Nah, dengan menaikkan pajak, artinya pemerintah dapat memperkuat kas negara. Ya, artinya kas negara ini, ya, uang kas yang tadi digunakan untuk pembiayaan dan sebagainya, ini bertambah. Diharapkan dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara, artinya menambah kas negara. Ya. Nah, yang kedua,
dengan sistem perpajakan tidak hanya menaikkan saja, ya, tapi pemerintah juga di kebijakan fiskal ini dia menurunkan pajak dengan maksud dan tujuan. Nah ini, dengan menurunkan pajak akan menggiatkan investasi dan meningkatkan konsumsi. Artinya untuk kegiatan perekonomian itu mulai bertumbuh, perekonomian mulai berkembang, mulai maju. Nah, dengan cara ini, dengan pajak yang rendah, orang-orang mungkin para investor yang ada dalam negeri atau di luar negeri itu juga akan senang untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya investasinya bertambah, ya. Kalau produksinya banyak, konsumsinya pun meningkat karena masyarakat akan mengkonsumsi. Nah, ini dengan sistem perpajakan. Nah, yang kedua, instrumen dari kebijakan fiskal ini ada yang namanya itu politik anggaran. Ya, biasanya kita kalau dengar kata politik ini kan lebih ke apa ya? Orang akan lebih, mungkin kalian juga akan berpikir kalau yang namanya politik itu kayak pemilihan presiden lah, pemilihan apa? Para wakil, para pemimpin daerah lah dan sebagainya. Tapi ternyata dalam perekonomian itu terutama di kebijakan fiskal ada yang namanya itu politik anggaran. Politik anggaran ini artinya apa sih? Nih, pemerintah sebagai tadi ya yang mengatur, dia yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara tersebut. Nah, dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak seimbang. Nah, ini nanti kita belajar di APBN ya, surplus atau defisit. Jadi pemerintah menetapkan contoh nih misalkan eh, untuk tahun ini 2021 nih ya, kira-kira apa yang pembiayaan apa yang harus diberikan oleh pemerintah. Udah jelas nih kalau dari awal tahun kalau kalian dengar-dengar berita itu akan diprioritaskan ke yang namanya eh, yang berhubungan dengan COVID-19. Nah itu tuh. Ya, jadi anggaran-anggaran pengeluarannya, biaya-biayanya akan digunakan lebih banyak ke yang eh, penanganan COVID ya dibanding dengan yang lain. Nah, itu pemerintah tuh ditetapkan dulu nih. Nanti kita belajar di APBN ini siapa yang menetapkan, siapa yang menyusun, siapa yang mengesahkan, terus bagaimana cara menyusunnya itu sehingga bisa ditetapkan dan untuk dikerjakan di tahun-tahun tersebut. Nah, ini ya, ada yang surplus atau defisit. Ya, artinya kalau secara garis besar ya kalaupun eh, ini untuk mengurangi resiko yang tadi pendapatan kita tuh lebih kecil dibanding pembiayaannya. Nah, ini juga tapi jangan sampai juga pembiayaan kita banyak tapi alokasi yang digunakan itu terlalu sedikit. Nah, ini juga makanya harus benar-benar diatur ya. Oke, itu instrumen dari kebijakan fiskal dari segi sistemnya dengan menaikkan atau menurunkan pajak dan ada juga politik anggaran. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke yang namanya fungsi dari kebijakan fiskal. Ya, jadi ada eh, fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi dan fungsi pembangunan. Oke, kalau di buku atau mungkin di buku kalian juga ada juga beberapa sumber itu ke jenis-jenis kebijakan fiskal yang ada ya. Ada yang pertama itu pembiayaan fungsional ya. Ada juga pengelolaan anggaran ya. Ada juga stabilisasi anggaran otomatis. Nah, ini stabilisasi dan anggaran belanja seimbang. Nah, kita lihat dulu dari fungsi alokasi atau pembiayaan fungsional ya, bisa juga pembiayaan fungsional. Yang pertama, jenis kebijakan fiskal ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ya, jadi
Yang pertama, pembiayaan fungsional ini ya, itu lebih difokuskan ke yang namanya kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan baru dan sebagainya, ya. Nah, di lain pihak, pajak itu sendiri tadi sebagai penerima negara dipakai untuk mengatur nah, pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga pada saat terjadi pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Ya, selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi melalui pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, maka akan ditempuh cara lain yaitu pencetakan uang. Nah, ini jadi uh, ada beberapa step uh, kalau kemarin kita bahas tentang uang, ya kenapa sih kita mungkin dalam tanda kutip utang negara kita ini banyak nih, tapi kenapa kita nggak cetak uang aja sebanyak-banyaknya? Ternyata dengan kalau kita mau mencetak uang, ternyata itu adalah salah satu pilihan atau salah satu opsi, salah satu kebijakan yang diambil jika, nah itu, jadi nggak sembarangan makanya untuk nyetak-nyetak uang, ya, karena ini ternyata berhubungan dengan kebijakan fiskal jenisnya yang pembiayaan fungsional, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah eh, dari sisi pengelolaan anggaran, ya. Nah, kalau jenis kebijakan fiskal ini lebih disukai daripada pembiayaan fungsional karena pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Ya, jadi kalau di sini lebih ke kalau tadi pembiayaan fungsional itu lebih ke mengatasi masalah kesempatan kerja atau pengangguran. Kalau untuk pengelolaan anggaran ini lebih ke kestabilan ekonomi, ya. Di sini jadi kebijakan fiskal ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja seimbang tanpa defisit. Sehingga pada masa depresi, ada istilah itu masa depresi, kesulitan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan dari perpajakan akan ditingkatkan tapi tidak menimbulkan deflasi. Sebaiknya pada masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencegah timbulnya adanya inflasi yang tidak diinginkan. Nah, dalam pengelolaan anggaran, ini lebih untuk mengatasi tadi tuh apa kestabilan ekonomi berhubungan dengan inflasi, ya, tentang nilai mata uang, dengan kondisi yang misalkan harga-harga barang yang sudah mulai naik bersamaan. Nah, ini digunakan kebijakan fiskal digunakan untuk menghadapi itu atau untuk mengatasi hal tersebut. Oke, lalu berikutnya ada lagi stabilisasi anggaran otomatis. Nah, jenis kebijakan fiskal ini menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Ya, jadi biasanya ini dari pajak pendapatan, ya artinya ya ini sebenarnya pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam metode kesempatan kerja penuh dan sebagainya. Nah, intinya kalau dari stabilisasi anggaran otomatis ini dia lebih ke ya sama menghadapi tadi pengangguran dan inflasi. Ya, kita lihat lebih ke dua-duanya digunakan untuk menghadapi kedua-duanya. Lalu anggaran belanja seimbang, itu anggaran belanja seimbang adalah suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Ya, jadi ini artinya pemerintah selalu berupaya agar anggaran tidak defisit atau surplus dan akan selalu berupaya terjadi keseimbangan dengan cara memodifikasi pembelanjaan. Sayangnya jika kebijakan anggaran seimbang ini gagal, pemerintah gagal mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, itu ada beberapa fungsi kebijakan, jenis-jenis kebijakan fiskal, ya. Nah, secara keseluruhan, oke.
Ya, jadi inti dari eh, tujuan kebijakan fiskal tersebut itu cuma dua sebetulnya kalau kalian lihat dari sisi jenis kebijakannya, dari pengertiannya, dari tadi apa instrumen yang digunakan dan juga tujuannya itu inti utamanya itu cuma dua, ya, menghadapi pengangguran dan kestabilan harga. Ya, jadi untuk itulah pentingnya kestabilan harga-harga umum pada tingkat yang layak. Harga-harga umum tidak boleh turun tajam dan tidak boleh juga naik terus-menerus karena akan mempengaruhi kestabilan perekonomian. Nah, jadi sebetulnya betul sesuai sejarah, sesuai apa yang terjadi sebelumnya, memang kebijakan fiskal ini digunakan untuk menghadapi kesempatan kerja, masalah-masalah pengangguran, kesempatan kerja, dan kestabilan ekonomi harga-harga barang terutama ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kemarin kita sudah belajar, sudah bahas tentang kebijakan moneter. Nah, yang hari ini kebijakan fiskal. Jadi ada kaitannya nggak sih, ada hubungannya nggak sih antara kebijakan moneter dan fiskal ini? Jawabannya tentu ada, ya. Karena kedua kebijakan ini memang digunakan pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah perekonomian yang ada, mulai dari kestabilan ekonomi, lalu ada apa? Kestabilan harga, pengangguran, ekspor impor atau bisa neraca perdagangan tuh ekspor impor. Nah, ini memang dihadapi untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, kalau secara dari sisi keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa yang tadinya pada awalnya itu kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi kestabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, ya, dengan kemarin itu ada kebijakan pengetatan jumlah kredit lah dengan memperlonggar kredit, ya, ya melalui bank-bank umum tersebut lah ya. Nah, Bank Indonesia sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, dengan cara mengubah tingkat bunga dan atau beli surat-surat berharga kemarin di kebijakan moneter. Nah, ternyata pada berbagai peristiwa terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat mengatasi depresi. Sebab tingkat bunga yang sudah sedemikian rendah ternyata tidak bisa mendorong timbulnya investasi karena orang lebih suka menyimpan uang tunai ternyata. Nah, kan masih masalah dicoba dengan kebijakan moneter, eh, ternyata belum selesai. Artinya mungkin masih terjadi ada masalah. Ternyata masalahnya belum terselesaikan. Nah, karena kebijakan moneter tersebut istilahnya gagal atau tidak berhasil atau misalkan tidak maksimal, maka nah kebijakan fiskal ini yang menjadi pendukung, ya. Tapi kalau kebijakan fiskal ini kan lebih tepatnya kayak tadi ya, karena ini hubungan dengan penerimaan dan penerimaan pemerintah ini hanya dari pajak, sebagian besar itu dari pajak. Nah, ini juga nggak bisa gimana ya, karena kan ini mempengaruhi tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai pajak itu sendiri dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya eh, kombinasi antara kebijakan moneter dan fiskal ini memang sangat diperlukan dalam menghadapi tindakan-tindakan menanggulangi inflasi, deflasi, lalu ke harga dan sebagainya. Nah, ini makanya diperlukan dua-duanya untuk menghadapi masalah ekonomi yang ada, terutama masalah ekonomi eh, yang berhubungan dengan kestabilan ekonomi, kestabilan harga, pengangguran kan, kestabilan harga, pengangguran, lalu neraca pembayaran tuh ekspor dan impor. Nah, itu digunakan untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, makanya memang dua-duanya diperlukan ya, tapi waktunya kebijakannya itu ya dilakukan pemerintah, tapi harus dengan cermat dan dengan harus tepat sasaran lah istilahnya gitu. Nah, itu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sampai sini ada pertanyaan lu nggak? Ting.
Jadi banyak tuh. Sebenarnya kan masalah ekonominya itu sebenarnya kan masalah ekonomi utamanya kan cuma dikit ya. Masalah ekonominya itu nih, masalah ekonominya itu yang pertama ada mikro dan makro kan. Nah, kalau masalah ekonomi eh, apa? Makro ya, itu kan pertama berhubungan dengan inflasi lagi ya. Lalu yang kedua itu pengangguran, ketiga itu neraca pembayaran tuh ekspor impor ya. Sebenarnya itu tuh GDP lah, pendapatan nasional. Nah, itu tuh masalah-masalah utama. Nah, itu masalah yang ada dari ekonomi makro tersebut itu eh, digunakanlah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini. Kalau kita lihat dari kebijakan moneter berarti dari sisi bunga, tingkat bunga tuh Bank Indonesia menaikkan, menurunkan tingkat suku bunga ya supaya uang yang beredar juga bisa dikontrol lebih mudah dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari sisi lain, kalau lebih berhubungan dengan pembiayaan atau anggaran, itu lebih menggunakan yang namanya kebijakan fiskal gitu. Tapi kan inti dan tujuannya sama, menghadapi ya tadi ekonomi makro tersebut ya. Nah, itu. Jadi banyak sebenarnya yang dilakukan. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bentar. Pak, apakah saya boleh minta rekamannya? Boleh. Pak Wilbert mati lampu. Oke, terima kasih infonya. Ada pertanyaan lu nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada, nah untuk kalian lebih memahami, ya lebih mengetahui lagi tentang kebijakan moneter dan fiskal, ini saya share di eh, Google Classroom, ya sebagai tugas lah sebenarnya kan, supaya kalian cari informasi lebih banyak lagi mengenai kebijakan moneter dan fiskal dan yang sudah pemerintah lakukan. Ya, saya kasih ada satu worksheet di situ. Seperti biasa, nggak apa-apa. Kalian boleh eh, nge-Google boleh, silahkan, nggak apa-apa. Atau kalian mau lihat di buku lain, di sumber-sumber lain, nggak apa-apa. Jadi saya kasih sebagai tugas lah ya. Jadi kalian bisa nge-Google, nggak apa-apa. Tidak bermasalah lah kalau ini mah ya. Tinggal Google aja supaya kalian tahu seperti apa mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Banyak banget lah ini sebenarnya kalau dibahas itu banyak banget. Nah, jadi saya kasih kalian tugas itu cuman cari sumber di YouTube di Google juga banyak, tapi waktu kalian copy paste dari Google dibaca ya sambil dibaca. Jadi kalian dapat informasi lagi. Jadi nggak cuma copy paste doang, tapi setelah itu dibaca karena itu jadi satu apa ya ya buat kalian lebih lebih paham lagi tentang kebijakan fiskal dan moneter ini ya seperti itu. Selesai satu bab, ini kan cuma review dikit-dikit aja. Nanti baru kita pertemuan selanjutnya masuk ke materi berikutnya. Ada materi apa nih berikutnya? Nah, di pertemuan berikutnya ada yang namanya APBN dan APBD yang tadi saya bilang. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, inilah yang diatur tadi tuh. Digunakan pembiayaan apa aja nih, buat bayar apa aja nih, untuk apa aja negara ini kan, tadi kan pendapatan yang diterima negara. Nah, ini digunakan untuk apa aja. Nah, itu di situ ada. Terus siapa yang menetapkan, siapa yang bikin, siapa yang nyusun, siapa yang mengalokasikan. Nah, ini kita belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya rasa cukup lah ya hari ini ya. Itu tugasnya dikerjain aja, cuma tinggal Google aja, tapi jangan lupa sambil dibaca supaya kalian dapat pengetahuan lebih banyak tentang eh, kebijakan moneter dan fiskal. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, and see you next meeting. Thank you.
Makasih, Pak. Bye. Iya, Pak. Yes.